Hello everyone, welcome back again. Dan kali ini gue bakal membahas lagi koin Bitget. Karena sekarang makin ramai sekali diperbincangkan ya. Kemarin-kemarin itu pembicaraannya mengenai pendaftaran ataupun pelistingan koin Bitget ini yang katanya bakalan terdaftar di Coinbase atau mungkin di bursa Binance. Namun kali ini berbeda cerita ya, karena adanya sebuah mekanisme pembakaran yang sudah terjadi sekitar beberapa jam yang lalu. Dan disitu pula banyak sekali spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk koin Bitget hari ini dia mengalami koreksi sekitar 9,80%. Padahal baru saja terjadi dalam sebuah mekanisme pembakaran bulanan yang keduanya. Nah, jadi di sini untuk pembahasan kita kali ini mengenai koin Bitget, gua bakalan membagi menjadi 3 poin. Untuk yang pertama mengenai mekanisme pembakaran, yang kedua mengenai circulating supply-nya, yang ketiga mengenai kontrak sell. Karena di sini ada juga beberapa army yang meminta bagaimana caranya mengecek kontrak sell di dalam koin Bitget. Oke, untuk poin yang pertama mengenai mekanisme pembakaran. Jadi katanya ada salah seorang juga nih yang ramai sekali ya, bahwa mekanisme pembakaran yang dilakukan oleh tim koin Bitget itu adalah pembakaran yang palsu. Jadi ini postingan sekitar 6 jam yang laluan lah ya, mekanisme pembakaran bulanan kedua ini yang sudah dilakukan. Jadi untuk di pembakaran kedua ini sudah sukses dan dengan value sekitar 4,5 juta US dollar dengan total koin yang sudah dibakar sekitar 7,4 triliunan koin Bitget. Nah, jadi di sini yang bermunculan spekulasi itu katanya kenapa dalam sebuah pengumumannya itu 7,4 triliunan koin Bitget. Tetapi yang terdeteksi di BSC Scan itu hanya sekitaran 4 triliunan saja atau mungkin 3,52 triliun lah ya, kisaran segitu. Nah, jadi mengenai mekanisme pembakaran ini sebetulnya di sini pun ketika kita melakukan riset secara teliti, di sini ada sebuah rumors ataupun tautan gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam tautan yang ini, di situ kita bisa menemukan dalam sebuah jawaban. Kira-kira fake atau enggak mekanisme pembakaran yang sudah dilakukan oleh tim di balik koin Bitget. Oke, kita tap saja bagian tautan yang ada di sini. Oke, sekarang gue sudah masuk di halamannya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalian juga bisa masuk ke dalam sebuah halaman dan kalian juga bisa mengeceknya. Di sini pembakaran price bulanan kedua ya, jadi udah jelas banget nih. Nah, jadi di sini ada menuju nilai yang lebih baik. Wow, benar sekali gitu ya, mengenai mekanisme pembakaran yang sudah dilakukan pastinya akan menuju nilai koin Bitget itu semakin jauh lebih baik lagi. Nanti bakal kita bahas juga kesimpulannya seperti apa ya mengenai harga kenapa sekarang mengalami koreksi. Oke, jadi di sini dengan total price yang sudah dibakar kisaran 7,4 triliunan dengan values-nya ataupun nilai dalam US dollar sekitar 4,5 juta koin Bitget. Nah, di sini ada beberapa tautan. Ini ada BRC hash pertama, BP20 hash pertama dan BP20 hash kedua. Jadi sebelumnya itu ya di sini yang ada itu ataupun yang muncul hanya di BRC hash pertama dan juga BEP hash kedua. Jadi 7,4 triliun koin yang sudah dilakukan dalam sebuah mekanisme pembakaran bulanan kedua itu dibagi dua. Di BRC20 itu 50%, di BP20 50%. Ya, tetapi sekali lagi tetap Dior, bukan berarti di sini gua so tahu, gua so paham. Tetapi dengan adanya sebuah tautan seperti ini di sini kita bisa mengecek. Oke, kita masuk ke BRC yang pertama dulu gitu ya. Kira-kira ada berapa jumlah koin Bitget yang sudah dibakar? Nah, di sini ada sebuah catatan transaksi detailsnya gitu ya. Jadi kalian bisa masuk juga nih. Di sini ada keterangannya juga sukses. Di sini ada juga confirm. Nah, jadi di sini ada kisaran 3,5 triliun koin Bitget yang sudah dibakar ya. Jadi memang dalam jumlah 7,4 triliun koin Bitget yang dilakukan sebuah mekanisme pembakaran bulanan kedua itu dibagi dua. 50% di rantai BRC20 dan 50%-nya lagi di jaringan BNB Smart Chain. Untuk di jaringan BRC20 ini sudah tertera ya dalam sebuah values-nya di sini kalian bisa melihat ya, ada sekitaran 3,5 triliunan koin Bitget yang sudah dibakar. Sekarang kita cek di BEP20 apakah ada sebuah mekanisme pembakaran juga atau tidak. Ketika memang detail transaksinya ini tidak tercatat, berarti pembakaran yang sudah dilakukan dan juga diumumkan itu benar-benar palsu. Tetapi dengan adanya sebuah bukti seperti ini ya gua rasa ini bukan pembakaran yang palsu untuk koin Bitget. Dan sekarang kita masuk di BNB Smart Chain ataupun PP20 hash yang keduanya. Dan di dalam sebuah tampilan BSC Scan memang ini agak sedikit berbeda tampilannya dengan di BRC Scan. Ya, jadi untuk tampilannya agak sedikit banyak juga nih detail transaksi yang ada di BSC Scan. Dan di sini kalian bisa melihat total koin Bitget yang sudah dibakar itu kisaran 3,5 triliun koin Bitget. Ketika ini ditotalkan dari jaringan BNB Smart Chain dengan BRC20 itu totalnya 7,4 triliun koin Bitget. Jadi gua rasa mekanisme pembakaran ini tidak fake ya. Jadi ini real, begitu adanya.
Ya, terserah kalian juga apa kalian percaya atau tidak mengenai mekanisme pembakarannya ini fake atau tidak. Menurut gue dengan adanya sebuah detail-detail transaksi seperti ini, ya dengan adanya sebuah catatan juga di sini, ya gue rasa ini bukan fake. Ini asli gitu ya. Memang benar-benar dilakukan sebuah mekanisme pembakaran. Dan untuk poin yang kedua mengenai circulating supply gitu. Kenapa di sini circulating supply-nya tidak berkurang sama sekali? Jadi mengenai circulating supply itu bukan tugas dari tim CoinBiggerBrize untuk mengupdate. Tetapi ini tugas dari pihak coin market cap-nya. Atau mungkin di CoinGecko itu pun pihak dari CoinGecko-nya juga yang harus mengupdate. Bukan bagian dari tim CoinBiggerBrize yang harus update secara otomatis ya. Jadi di sini tuh ya harus menunggu updatean dari CMC-nya langsung. Karena yang telah terjadi juga mengenai peringkatnya CoinBigger yang tidak diupdate-update oleh pihak coin market cap. Dan dengan adanya sebuah laporan dan akhirnya mau tidak mau itu pun diupdate juga gitu ya. Dan sekarang peringkat dari CoinBigger ini balik lagi ke peringkat awalnya di 225. Kemarin peringkatnya di 224-an ya. Karena mungkin harganya sekarang sedang turun dan juga mengenai kapitalisasi pasarnya agak sedikit menurun. Walaupun di sini dari segi volumenya mengalami kenaikan. Ya, di sini untuk kapitalisasi pasar turun hampir 10%-an. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan mengenai harga CoinBigger, kenapa mengalami penurunan? Sedangkan mekanisme pembakaran itu telah dilakukan. Jadi sedikit ingin gue jelaskan juga nih ya mengenai mekanisme pembakaran. Jadi masalah mekanisme pembakaran kenapa tidak memompa dalam sebuah harga? Untuk mekanisme pembakaran ini dilakukan, yang pertama itu mengurangi dari segi supply atau circulating supply-nya CoinBigger. Yang kedua, menebalkan dalam segi likuiditas CoinBiggerBrize. Jadi misalkan ada salah seorang yang bakalan menjual gitu ya CoinBigger sebanyak 10 miliar koin, itu yang seharusnya mengalami penurunan sekitar 10%. Misalkan ini hanya sedikit contoh saja, dengan semakin banyaknya CoinBigger yang akan dibakar atau yang sudah dibakar, itu akan mempertebal LP, likuiditas poolnya, otomatis yang harusnya berkurang sekitar 10%-an dengan penjualan 10 miliar, dengan LP semakin tebal, itu hanya akan menurun ataupun akan terkoreksi kisaran ya 5% atau mungkin di 7%, ya intinya di bawah 10%-an. Karena likuiditasnya itu semakin tebal gitu ya. Jadi dari segi persentase penurunannya agak semakin berkurang lah ya, yang harusnya signifikan. Tetapi dengan likuiditas yang semakin tebal, dari segi persentase penurunan itu akan semakin tipis. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Intinya bisa menahan dalam sebuah harga CoinBiggerBrize ketika ada penjualan skala besar. Baik besar ataupun kecil, ya itu pun sama saja, apalagi kecil gitu ya. Dengan penjualan skala besar saja itu bisa menahan dari segi presentasi penurunannya, apalagi penjualan yang kecil saja ya, mungkin hanya sekitar 0, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalian jangan salah kaprah, jangan salah menilai. Dengan adanya sebuah mekanisme pembakaran ini dilakukan, CoinBigger akan mengalami pemompaan yang sangat signifikan, tetapi bukan seperti itu cara kerjanya ya. Tetapi ya kurang lebih seperti itulah ya, bisa menahan dalam sebuah harga dan juga presentasi dari segi penurunannya. Dan untuk di poin yang ketiga, bagaimana caranya kita mengecek kontrak sell di dalam CoinBiggerBrize. Oke, jadi kurang lebih kalian masuk dulu ke bhcscan.com. Ketika tampilannya terbuka seperti ini, kalian tinggal searching di sini aja CoinBigger-nya ya. Kita ketikkan aja di sini Bitgert. Di sini ada Bitgert, di sini kalian tinggal tap saja. Nah, jadi ketika sudah terbuka halaman seperti ini, di sini pun kalian bisa melihat gitu ya dengan supply CoinBigger ini max-nya berapa ya, sekitar 1 kuadriliun, dengan jumlah holdersnya di sini 183 ribuan, ya hampir 184 ribu. Di sini juga dengan transaksi ataupun transfer 2,6 jutaan transaksi. Nah, di sini ada kontrak ataupun smart contract. Untuk kalian bisa mengetahui kira-kira berapa yang sudah terisi di dalam sebuah kontrak sell-nya CoinBiggerBrize. Kalian tinggal tap saja bagian smart contract-nya di sini. Dan di sini kalian akan dialihkan ke halaman dan juga tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa tampilan, kalian tidak perlu klik yang mana-mana. Di sini ada token, ya. Di sini ada sekitar 10.000 US dollar. Jadi di sini ada panah ke bawah, kalian tinggal tap bagian panah ke bawah. Di sini ada CoinBigger. Nah, di sini kalian tinggal tap saja. Ketika halaman sudah terbuka lagi seperti ini, di sini kalian bisa mengetahui keseimbangan. Artinya, di sini dengan total 8,3 miliar koin, inilah CoinBigger yang sudah berada di dalam dompet kontrak sell. Ketika totalnya ini sudah mencapai di 30 miliar, ini akan terbuang secara otomatis ataupun terjual secara otomatis. Dengan total koin 8,3 miliar, di sini ada values-nya juga sekitaran 4.677,69 US dollar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara mengecek kontrak sell di dalam CoinBiggerBrize. Jadi kalian tinggal ikutin aja cara-caranya, nggak terlalu repot juga. Kalian tinggal klik ya, tinggal gitu-gitu aja. Dan gua rasa kalian bisa memahaminya.
Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean dari Coinbase guys. Dan gue rasa cukup 3 poin saja, poin-poin pentingnya ya kurang lebih seperti itu. Apabila menurut kalian informasi dan juga intonasi yang gue sampaikan kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.